Jeng jedeng, jeng jedeng, jeng jedeng jeng jeng, jeng jedeng, jeng jedeng, jeng jedeng jeng jeng. Mbak, kupu-kupunya terbang lagi. Mas Gatot, Mas Ganjar, tangkap kupu-kupu itu. Kupu-kupu memang mesti terbang. Kalau ditangkap, bukan kupu-kupu lagi namanya. Sudahlah, mari kita pulang. Mas Ganjar, Mas Gatot, kami pulang dulu. Ya, nanti malam mas ke rumah. Ya, armada musuh mendekati titik sasaran. Meriam 1, 2, 3, siap semua. Musuh pada jarak 1,2 mil, 1,1, 0,800. Ya, sekarang meriam 1, tembak. Meriam 2, tembak. Dasar Mas Gatot. Hore, merdeka. Mbak, ada motor bagus. Hai Intan, jangan usilan. Naik ah. Aduh. Tuh apa, Mbak kan sudah bilang. Ayo cepet bangun ayo. Aduh sakit Mbak. Kowe sini. Aduh. Tuh kamu. Bapak. Jaka. Retno. Ada apa toh, Bu? Armada seluruh dunia tenggelam di pantai Cilacap. Merdeka. Berani-beraninya itu loh, terhadap barang orang lain, di rumah orang lain. Untung motormu cuma kotor. Coba kalau tadi meletus, berapa juta itu harganya? Tapi tidak sampai meletus kan Bu, dan mereka sudah minta maaf. Biarlah Retno pulang, malu sama orang kampung. Memalukan. Bisa jadi saya cuma tukang warung minyak yang melarat. Tapi saya masih sanggup menggadaikan kepala saya demi kehormatan anak-anak saya. Retno, Intan, cepat pulang sana. Ayo Intan. Jengsur, bukan maksud kami. Kami hanya ingin anak-anak Jeng itu menghormati milik orang lain. Kehormatan sampean akan saya bayarkan besok. Seharga motor yang tidak apa-apa dan tidak rusak. memelihara kebersihan dan kelestarian alam, berhasil mengatasi sendiri persoalan-persoalan Polexosbud
dan Hamkamnas hari ini mendapatkan hadiah Triwarna dari panitia pusat di Jakarta. Tapi besok rakyat akan mendapatkan yang lebih dari itu. Apa? Barangkali traktor, lembu-lembu bibit unggul, kredit-kredit jangka panjang dengan bunga rendah demi hidupnya dan menjadikan gemerangsangnya kegiatan ekonomi serta pertanian desa. Lihat. Mau Intan, cepat ganti bajumu. Iya, Bu. Mbak, nanti malam kita sudah bisa nonton televisi dekat rumah. Tugas sudah kami laksanakan. Laporan selesai. Wes, Bu. Intan, ini tuh. Ini. Kau tinggal di sini. Biar Mas mengurusnya di kantor polisi. Tolong Bapak Kepala, beslah sekalian bintang-bintang jasa saya ini. Bintang-bintang yang selama ini membuat saya bangga menjadi seorang bapak. Bintang-bintang anugerah dari negeri bangsa. Saya tidak pantas dan tidak rela menyimpan bintang-bintang semuanya ini. Kalau saya hanya bisa melahirkan seorang anak yang menjadi maling. Tidak perlu semuanya itu. Ini milik Pak Sakup dan tidak bisa menjadi milik orang lain. Siapapun orang itu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Lebih baik Bapak bawa kemari putra Bapak yang bernama Gatot. Kalau dia berani dan bisa membuktikan bahwa dirinya bukan tukang palsu semen bikinan pabrik tuan-tuan itu, maka malu Bapak akan terhapus. Juga malu saya dan malu orang-orang sekampung. Saya akan pergi mencarinya, Pak. Dan membawanya kemari. Bagus. Ternyata kau anak yang berbudi. Lihat, Bapak ternyata masih memiliki seorang anak yang bertanggung jawab dan terpuji. Bapak tidak perlu kehilangan harga diri sama sekali. Pak, permisi, Pak. Kita pulang, Pak. Repot sangat datang pabrik, Bu. Iya, iya. Iya, Mbak. Iya. Sekarang Ya, tetap kantor ya. permisi, Mbak. Mbak sudah pulang. Mbak, kita makan. Kamu makan dulu. Iya, Mbak. Intan makan dulu ya. Iya, Bu. Kana dikumbah sisan sepedae. Nggih, Pak. Nyong jalan ya. Ya. Nah, kasukmu salah. Tadi ganti kowe. Joko tadi kemari. Duh,
Orang sekampung memang banyak yang tidak suka pada orang tuanya. Tapi anaknya maju, bekerja di kota. Bapaknya juga maju kan? Orang terkaya di kampung ini kan? Apa kamu tidak kepingin bekerja di kota? Sekarang Retno kan sudah bekerja di sini, Bu. Maksud ibumu, bekerja untuk masa depanmu yang lebih baik. Seperti Joko itu loh. Apa Bapak pikir Retno juga mau bekerja seperti Bapak begini terus? Malah bantah. Tunggu. Halo, ada. Sebentar, telepon buat Bapak. Halo? Iya ya. Saya datang. Anda sudah berapa tahun kerja di pabrik? 2 tahun, Pak. Anda tentu tahu. Usaha dan kepentingan saya tidak main-main di sini. Tahu, Pak. Maksud saya, jangan sampai persoalan begini membuat saya tergelincir. Saya akan amankan semua itu, Pak. Dan juga mereka sudah ada di sini. Kenapa tidak langsung ke atas? Sebentar saya bawa kemari. Jangan gugup ya. Yuk. Sudah, Joko. Tunjukkan kamar mereka masing-masing dan kamar mandi. Suruh mandi sekalian, supaya segar seperti Bapak. Apa-apaan ini, Mas? Kurang ajar. Bajingan tengik. Kamu menjual saya ya? Sial kamu! Tunggu. Aku sudah bayar orang tuamu untuk semua ini. Kau kira pekerjaan ini cuma-cuma? Aku sudah keluar duit beli kamu. Mbak. Sial. Sampai di mana kita, Mbak? Nggak tahu. Ayo. Aku sudah kira kau akan kemari. Cuma kau yang tahu tempatku di kota ini. Lihatlah.
Dimas sudah lihat semuanya. Ya, lantas apa? Inilah yang terjadi. Bukan itu maksud saya, Kang Mas. Apa sebenarnya yang Kang Mas lakukan di sana? Kang Mas tahu enggak? Bapak itu sampai datang ke kantor polisi karena mempertanggungjawabkan. Iya. Dan inilah jawabannya. Ganjar. Semua yang bekerja di sini cuma anak-anak yang putus sekolah semacam Kang Mas. Kau selamat. Kau bisa menyelesaikan sekolah teknikmu. Bisa punya bengkel. Itu kedengarannya manis sekali. Sedangkan Bapak memiliki sederetan piagam penghargaan dan namanya selalu disebut-sebut orang sekampung. Itu sangat membanggakan pada Kang Mas dan anak-anak ini. Tidak ada yang semacam itu. Kau mengerti itu? Untuk dapat bekerja saja, mereka kelihatannya hampir mustahil. Tapi sekarang coba lihat. Mereka berhasil memiliki usaha bersama dan bisa menciptakan sesuatu yang berarti. Bahkan dengan ini mereka bisa kawin dan beranak. Mereka cukup bahagia. Kang Mas sendiri juga ikut merasa bahagia. Walaupun dengan ini harus mengurangi keuntungan pabrik semen raya di Cilacap itu. Apa boleh buat? Kalau lantaran ini orang-orang beranggapan Kang Mas sebagai maling, biarlah. Nanti Kang Mas akan mempertanggungjawabkannya. Kapan? Kenapa? Apa kau juga sudah bekerja di pabrik itu semacam si Joko? Bukan! Selama Kang Mas tetap buron, perkawinanku bulan depan akan batal. Gatot tidak nanti menyerahkan diri begini. Selamatlah kamu, adik. Berapa sih? 1.003. Aduh, manisnya. Adik, ayo. Kaset 1.003. Kau tahu, daerah kan tempat beredarnya kaset bajakan. Selamat siang. Hai. Silakan Pak. Silakan Mbak. Segera akan saya kirim. Tolong bereskan cepat. Ya Mbak. Maaf, mau duduknya di dalam atau di teras belakang, Pak? Coba tak lihatnya dulu ya. Di sini saja. Kok tempatnya begini? Ya, inilah rumah makan spesifik daerahku. Ibu mau apa? Rujak ada, pecel lele ada, besenge kangkung ada, kancil. Oh, kok kancil? Opor kelinci. Ya, opor kelinci ada. Atau apa? Lantas, aku duduknya di mana? Ya, silo di sini, Bu. Mana mungkin sih Bapak ini? Mama bisa minta kursi. Kursi Mbak satu. Oh ya, Ini cakep ya.
Silakan, Bu. Maaf, Pak. Cuma bertiga atau masih ada yang ditunggu barangkali? Cukup. Oh ya, sebentar saya ambilkan minum. Panasnya. Halo. Oh, Tapi aku cukup puas. Akhirnya aku berhasil. Ini loh, Pak. Alhamdulillah. Perjalanan yang berhasil jadinya kan? silakan. Ini loh. Mau pesan apa manis? Kayaknya sate ayamnya lucu sekali deh, Pak. Sate. Ya. Ibu mau apa? Aku beserngek ayam saja. Maksud ibu opor ayam barangkali. Kalau itu ada, Bu. Burung dara goreng ada nggak? Ibu. Ada, Bu. Tapi gorengnya made butter, tidak pakai margarin. Maksudnya begini, Mbak. Menggorengnya pakai mentega. Jangan pakai minyak goreng biasa, ya. Apalagi minyak bekas. Terus Untuk saya nasi goreng saja. Iya, baik. Jangan pakai babi, ya. Baik, Pak. Minumnya apa, Pak? Saya fresh orange. Semuanya. Tapi maaf, Bu, kami cuma punya jeruk peres lokal. Maksud saya jenis Sunkist tidak ada. Oke, jeruk biasa juga boleh. Ya, jeruk nipis ada, Mbak. Maaf, Mbak, tidak ada. Tapi kalau Mbak mau bisa kami usahakan. Tolong usahakan. Ya, cukup. cukup. Menarik sekali dia ya, Pak. Tumben, ada pelayan segesik dia di Jawa ini. Pasti salah seorang dari kaum drop out. Salah satu dari problema nasional hari ini. Begitu kan? Papa selalu bilang. Ya kan? Pinter. Sayang ya. Padahal anak itu kelihatan cerdas. Menurut ukuran daerah. Dan mukanya juga cukup lumayan. Menurut ukuran provinsi. Kalau ke kota, dia bisa cepat jadi hostess. Mama mesti dia begitu. Apa-apa yang datang dari provinsi, mesti dia jelek. Padahal mama sendiri cari berlian perlu-perlunya sampai kemari. Wah, rupanya ini sudah solidaritas generasi, Bu. Terima kasih, Mbak. Usahamu tidak sia-sia. Terima kasih juga. Silahkan. Gila, pemeo yang dia pakai pun pemeo kota. Jangan-jangan dia pernah tinggal di Jakarta. Tidak mesti. Sekarang ini budaya kota sudah masuk desa. Listrik, film, televisi, dan mode seperti jaketmu ini, ya? Lalu jeans, juga pemeo. Belianku, Pak. Mulai lagi deh si mama nih. Belianku. Mesti dia. Hei, kau kembalikan belianku. Mencuri kau. Jangan, lepaskan. Hati, polisi. Lepaskan kami. Mama jangan lepaskan. Ada polisi. Cepat. Mama jangan mencuri kau. Jangan letak belianku. Pak, tolong Pak, cepet Pak, ayo. Cepet balik lho, Pak. Ono peristiwa gawat. Cepet lho. Pak polisi, ini orangnya. Jangan lepaskan dia sampai dia ngaku. Sabar. Tutup Pak polisi, Pak. Selamat siang, Pak. Adik saya lihat sebagai pelayan yang baik. Coba katakanlah dengan sejujur-jujurnya. Apakah adik tidak melihat berlian yang telah dikatakan ibu tadi? Pak polisi, Ya? ini istri saya. Merasa kehilangan berlian. Mari kita periksa bersama. Coba, bagaimana soal yang sebenarnya? Papa sendiri kan tahu persoalannya.
Kita kan baru duduk di sini. Terus dia datang melayani kita. Duh, sopannya manisnya dia melayani kita. Nggak taunya. Teruskan, Bu. Begini Mas Pol, kita datang ke kota ini beli berlian. Benda itu saya keluarkan dari sini nih. Ini dia kotaknya, kosong kan? Benda itu saya genggam begini nih. Makanan datang, kita pun makan. Tidak ada orang lain yang datang kemari selain dia yang kelintar-kelintar sekitar sini. Duh Pak, harganya 12 juta berlian itu, Mas Pol. 12 juta harganya. Loh, wis munggah meneh. Wah, nah, ketemu lagi berlianku. Mbak, maafkan nama saya ya. Nama saya Adi.